Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, semakin lama kami semakin mengerti bahwa yang kau butuhkan adalah belas kasihan. Yang kau butuhkan adalah cinta kasih. Bukan hal-hal yang remeh, yang kecil, yang sederhana, yang tidak berarti. Tetapi sesuatu yang lebih dalam, yang memiliki makna ilahi. Bantu kami ya Bapa untuk memasuki misteri yang sungguh kami butuhkan dalam hidup kami, yaitu kemurnian hati. Karena dari sanalah mengalir sesuatu yang indah, yang baik. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, jujur saya bersyukur bahwa saya menjadi orang Katolik. Karena di dalam Katolik ada banyak kebebasan, kemerdekaan. Orang tidak terpaku pada aturan-aturan najis kah soal makanan. Tidak makan ini, harus makan itu. Harus begini, harus begitu. Bagaimana harus berdoa dan seterusnya. Soal yang remeh-temeh yang apalagi soal makanan. Gak boleh ini. Karena itu menajiskan. Dan Yesus memberikan peneguhan, mengatakan bukan apa yang masuk dalam mulut kita. Karena itu akan keluar ke jamban. Tapi apa yang keluar dari hati kita yang terdalam. Itulah yang menajiskan. Karena dari dalam muncul segala yang jahat. Tapi juga segala yang baik. Pikiran-pikiran yang jahat. Perasaan-perasaan yang ngeres. Kebejatan. Ya, kemauan yang tidak teratur, ya. Membenci orang, menafsui orang, dan seterusnya. Itu dari dalam, mulai dari dalam. Bukan dari luar, bukan dari apa yang kita kelihatan. Ketika kita melihat orang, tetapi direkam dan difilter dalam pikiran, dalam perasaan, dalam batin kita. Seandainya orang itu memakai baju yang mungkin seksi atau apa, ya mungkin itu mempengaruhi pikiran dia. Dari pikiran dia muncul gagasan-gagasan tertentu. Jadi bukan orang itu yang salah, tapi pikiran kita, mindset kita, cara pikir, cara pandang, cara perasaan kita. Jadi kita jangan menyalahkan orang lain. Salahmu sendiri karena kamu memakai baju yang mempesona orang lain. Bukan itu. Ya. Dan inilah Yesus melihat segala sesuatu dengan murni, dengan jelas. Orang kan tidak begitu. Kita kan begitu. Yang mudah sekali tergoda oleh hal-hal di luar dan kita menyalahkan si A, si B dan orang lain. Apapun pengaruh lingkungan, tidak begitu. Jadi dengan kata lain, apa yang menjadi poin penting dalam perjalanan hidup kita, perhatikan apa yang di dalam batin kita. Yesus bilang, pikiran kita, perasaan kita, berkali-kali saya juga semacam ditegur oleh diri saya sendiri. Kenapa? Ada muncul rasa marah, rasa kecewa, rasa dendam. Oh, dari mana akarnya itu? Mengapa muncul hal seperti itu? Maka dicoba dipikirkan, dipersembahkan. Ya. Tidakkah saya harus ketika ada pikiran yang negatif, saya harus berusaha untuk menjadi positif? Mengampuni, memaafkan. Dan melihat hidup itu adalah misteri yang tidak bisa tidak tergantung dari apa yang kupikirkan. Apa dunia akan berjalan dan saya akan mati, meskipun saya mati tetap jalan, tidak tergantung dari saya. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Maka perhatikan, sungguh sabda Yesus ini bukan apa yang dari luar yang menajiskan kamu, tapi apa yang dari dalam yang menajiskan kamu. Ya. Kalau kita punya pikiran jahat terhadap seseorang, itu udah berdosa. Maka dalam gereja Katolik ada doa tobat, itu dosa dengan pikiran, dengan perasaan, dengan tindakan, dengan kelalaian. Dosa pikiran, dosa batin kita masing-masing.
Ya. Dan itulah yang terjadi pada diri orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi karakter Taurat, ahli Taurat dan Farisi itu ada dalam diri kita. Kemunafikan itu juga ada dalam diriku. Kita akan jatuh kepada perangkap itu kalau kita mudah mengadili, menghakimi orang lain dari perspektif, dari cara pikir, cara pandangku sendiri. Saudara, itulah bersyukur kita menjadi mengikuti Yesus. Tidak jatuh kepada hal-hal yang remeh, soal najis dalam diri orang Yahudi, dalam diri saudara kita sebelah. Ya, hidup itu menjadi terkungkung, terpaku. Ya, ada begitu banyak peraturan dalam tradisi Yahudi yang harus ditaati. Ketika Sabat kita tidak boleh berjalan selama berapa langkah, coba bayangkan. Hidup itu. Jadi bukan apa yang di dalam batin kita. Sekali lagi saudara, mari kita berproses untuk mengetahui, untuk memahami, untuk mengubah. Seperti kata Yesus, berbahagialah orang yang murni hatinya. Berbahagialah orang yang murni batinnya. Karena mereka akan melihat Allah. Dan kita melihat Allah bukan hanya nanti setelah kita mati. Tapi sekarang di dunia ini kita bisa melihat Allah karena batin kita murni. Dan untuk itu kita belajar dari Bunda Maria dan Santo Yosef. Ya, Bunda Maria berhati murni karena itu Tuhan datang kepadanya. Tuhan mendampingi dia, Tuhan menguatkan dia, Tuhan menunjukkan kepadanya jalan yang terbaik dalam mengikuti Yesus. Semoga Anda dan saya dan kita semua, saudara, belajar masuk ke dalam batin kita. Perhatikan hidup, pikiran, perasaan, emosi kita. Apa yang membelenggu kita? Apa yang membuat kita marah, dan itulah yang harus kita olah dan kita persembahkan kepada Tuhan. Semoga Anda dan saya memiliki hati yang murni seperti dikatakan Yesus. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena akan mereka melihat Allah. Anda mau melihat Tuhan? Saya yakin pasti Anda mau, dan saya juga mau. Dengan mata batinku, dengan mata imanku, kita sudah melihat Tuhan. Kita merasakan kebaikan, cinta kasih-Nya yang luar biasa. Semoga Tuhan memberkati Anda dan Anda diberi rahmat untuk memahami pikiran dan hati Tuhan. Berkat Tuhan atas Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.